Berarti Pak Rohman juga belum tahu kan? Yang tahu pastilah Pak Rohman juga kalau kita lihat hanya tahu dari keterangan Ramdhanu. Karena di sini juga apakah hanya berdasarkan pengakuan Dano atau terdapat bukti lainnya? Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Teman-teman, meskipun kasus pembunuhan di Subang ini sudah ada tersangkanya yaitu 5 orang, dan mungkin keempat orang adalah yang dituduhkan sepihak dari Ramdhanu. Begitulah perdebatan antara kuasa hukum teman-teman. Nah teman-teman, dari pihak Pak Rohman Hidayat, yaitu klien-kliennya itu Ibu Mimin, Arigi, Abi, dan juga Pak Yosef Hidayah, terus-menerus menanyakan kenapa 4 kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka dan terus-menerus menanyakan dasarnya apa, apakah benar ada 2 alat bukti sehingga Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi ditetapkan sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan hari ini dan juga kemarin pada tanggal 11 Desember 2023 dan dilanjutkan pada hari ini 12 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Bandung. Di sini yaitu Polda Jabar akan memberikan jawaban terkait penetapan tersangka Mimin, Arigi, dan Abi di dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Nah ini seru teman-teman ya, karena dari pihak Pak Rohman tidak mengakui atas apa yang dituduhkan oleh saudara tersangka Ramdhanu, belum mengakui, mengelak, dan mereka berkilah atau mengeluarkan statement tidak ada di tempat kejadian perkara saat pembunuhan itu terjadi. Dan sekarang akan dijawab oleh Polda Jabar kenapa Mimin, Arigi, dan Abi ditetapkan sebagai tersangka. Ya teman-teman, kepolisian itu tidak saja membutuhkan pengakuan dari Ramdhanu saja, akan tetapi yang belum kita ketahui sebagai masyarakat, pihak kepolisian sudah mengetahui, punya alat bukti dan barang bukti sehingga menetapkan Mimin, Arigi, dan juga Abi seperti itu. Ya, mungkin tidak di-up ke publik teman-teman oleh pihak kepolisian. Jadi kita pun selalu bertanya-tanya juga dan mungkin sering menyimak statement dari Pak Rohman Hidayat ya, sering dan terus-menerus bertanya apa dasarnya klien kami ditetapkan sebagai tersangka seperti itu. Hari ini Polda Jabar akan menyampaikan dan akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah teman-teman, jawaban tersebut bakal disampaikan kuasa hukum Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan yang digugat kuasa hukum Mimin, Arigi, dan Abi pada hari ini, yaitu Selasa 12 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Bandung. Wah, seru sekali ya. Kalau misalkan disebutkan bukti-buktinya nanti, ini yang memberatkan Abi, ini yang memberatkan Arigi, ini yang memberatkan Mimin, lalu diklopkan dengan keterangan Ramdhanu, alat bukti dan barang bukti, sudah itu tamat teman-teman. Diangkut semuanya seperti itu. Ya, semoga saja pihak kepolisian diberikan kemudahan dalam menguak kasus misteri ini. Meskipun sudah banyak tersangkanya, tapi banyak sekali lika-liku di dalam kasus Subang ini. Pak Rohman Hidayat, kuasa hukum Mimin, Arigi, dan juga Abi mengaku alasannya mengajukan pra-peradilan lantaran ingin mengetahui 2 alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka itu. Terus-menerus bertanya, bahkan Pak Rohman mengatakan keterangan Ramdhanu itu hanya sebuah karangan dan kebohongan. Kalau kita simak teman-teman secara mendetail, memang Ramdhanu ini dari awal di berbagai media banyak keterangan yang tidak sinkron, ya kan? Banyak yang berubah-ubah keterangannya. Nah, lalu mendengar dari kuasa hukumnya, yaitu Pak Ahmad Taufan, Ramdhanu ini banyak sekali tekanan dan juga ancaman dari para pelaku yang lain. Akhirnya Ramdhanu bungkam, karena mungkin di dalam sebuah pikiran Ramdhanu ini, jika ini dibocorkan, maka dia dan juga keluarganya akan celaka. Ya bisa jadi mungkin ke sana kalau kita hanya sebuah analisa ya. Karena saya mendengar dari kuasa hukumnya langsung, yaitu Bapak Ahmad Taufan, bahwa Ramdhanu ini tidak main-main, ada ancaman-ancaman dan juga intervensi intimidasi dari pelaku yang lainnya, seperti itu.
Akan tetapi dengan keberaniannya dan terus-menerus didesak, akhirnya Ramdhanu mengakui keterlibatannya dalam kasus pembunuhan di Subang yang telah menewaskan Ibu Tuti dan Amalia. Akhirnya Ramdhanu menyerahkan diri ke Polda Jabar, mengakui keterlibatannya dan menyebutkan CS-CS-nya yaitu Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi berada di tempat kejadian perkara. Sedangkan Ramdhanu bukan sebagai saksi melaporkan dan menyerahkan diri ini, dia adalah pelaku, teman-teman. Jadi ada di dalam lingkaran kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Dan sudah kita kupas habis bahwa Danu ini menurut dia disuruh Pak Yosep untuk mengambil sebilah golok, yaitu sebelum pembunuhan terjadi, lalu ketemuan dulu di sana perbincangkan dengan Pak Yosep masalah keluh kesah keluarganya atau ekonominya seperti itu, dan ada ucapan Pak Yosep akan ngasih pelajaran. Buset dah, pelajaran dibunuh ya, kalau memang benar-benar pelakunya Pak Yosep Hidayat. Nah, pro dan kontra di masyarakat pun sekarang banyak sekali. Ada yang belum percaya Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi pelakunya, tapi ada juga yang sudah percaya atas apa keterangan Danu, yaitu pelakunya sudah klop, katanya seperti itu. Oke teman-teman, menurut Rohman Hidayat, kita tunggu jawaban mereka, atau mungkin mereka itu Polda Jabar ya, berkaitan dengan dasar penetapan tersangka Ibu Mimin, Arigi, dan Abi. Kemarin mungkin teman-teman sudah menonton di berbagai media juga, Pak Rohman mengatakan pada Senin 11 Desember 2023 seperti itu. Kita tunggu saja, katanya seperti itu. Pak Rohman Hidayat berharap dengan diajukannya pra-peradilan, maka Polda Jabar dapat menjelaskan dasar penetapan tersangka terhadap kliennya. Nah, kan enak ya kita mendengarnya. Kalau misalkan dijelaskan di sidang oleh dari pihak kepolisian Polda Jabar, kenapa Mimin, Arigi, dan Abi ditetapkan sebagai tersangka, enak mendengarnya. Oh, ini alasannya, ini buktinya, ini yang memberatkan Mimin, Arigi, dan Abi itu menurut kepolisian nanti di persidangan gitu kan. Jadi kita sebagai warga masyarakat enak karena Pak Rohman di sini sangat berharap sekali dengan diajukannya pra-peradilan ini, karena belum percaya kliennya itu terlibat atau ada keterlibatan atas tuduhan sepihak, maka Polda Jabar dapat menjelaskan apa sih dasarnya penetapan tersangka Mimin, Arigi, dan Abi itu. Enak kita ya, apalagi kalau ada yang memberatkan disebutkan, ini yang memberatkannya A, ini yang memberatkan mereka itu misalkan barang bukti, alat bukti B, ya ABC disebutkan. Jadi kita sebagai warga masyarakat pun tidak tanda tanya besar, teman-teman. Menurut Pak Rohman Hidayat, mudah-mudahan hari ini ya, kemarin pembicaranya kemarin di media, mudah-mudahan hari ini kita dapat jawabannya. Apa jawaban mereka, apa dasarnya mereka, karena dari jawaban mereka bakal tahu dua alat bukti yang digunakan untuk menetapkan klien kami jadi tersangka. Ya, benar sekali teman-teman. Kalau kita menyimak ya, apa dasarnya, alat bukti apa untuk menetapkan Mimin, Arigi, dan juga Abi. Oke, menurut Pak Rohman Hidayat, apakah dua alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka hanya berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu atau Danu, atau terdapat bukti lainnya? Berarti Pak Rohman juga belum tahu kan? Yang tahu pastilah Pak Rohman juga, kalau kita lihat hanya tahu dari keterangan Ramdhanu. Karena di sini juga, apakah hanya berdasarkan pengakuan Danu atau terdapat bukti lainnya? Berarti kepolisianlah yang tahu semuanya penetapan Mimin, Arigi, dan juga Abi, teman-teman, seperti itu. Kuasa hukum pun tidak tahu apa sih sebenarnya yang memberatkan semua kliennya itu. Luar biasa ya, hebat kepolisian ini, nanti akan dibuka di pengadilan. Apa sih sebenarnya gitu kan? Ya, menurut Rohman Hidayat paling-paling kita tunggu dulu jawaban dari Polda Jabar. Selama ini kita tanda tanya nih. Kita nggak ada yang tahu apa yang menjadi dasar Polda Jabar menetapkan tersangka kepada Mimin, Arigi, dan juga Abi. Menurut Rohman Hidayat, dia pun tidak tahu apa yang memberatkannya. Apalagi kita sebagai warga masyarakat, berarti ya kita tunggu rilis dari pihak kepolisian apa sih sebenarnya yang memberatkan Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi. Kalau Pak Yosep kan sudah jelas, itu sudah dibahas, ada bercak atau noda merah di bajunya.
Waduh, teman-teman, kemarin juga mendengar ya dari rekan pembicaraan masalah ya Pak Yosef ada bercak seperti itu, yaitu nanti kita bahas lanjutan teman-teman. Karena bukan bercak setitik-setitik seperti itu menurut keterangan dari teman-teman ya. Oke teman-teman, memang perjalanan kasus Subang ini banyak sekali lika-liku dan juga kebohongan. Benar kata teman-teman, banyak sandiwara dan mengatakan seperti sinetron bersambung. Kadang saya melihat komentar teman-teman mungkin yang sudah geram sekali dengan kasus ini. Kenapa kok kasus ini banyak sekali lika-liku dan kebohongan? Ya kasihan kan kedua almarhumah menanti keadilan sudah lama kali belum juga ada siapa yang terlibat. Kita ingin mengetahui adanya obstruction of justice, kita ingin mengetahui di PTDH-nya kan seperti itu ya, dipecat secara tidak hormat kan seperti itu, atau dihukum teman-teman. Sampai saat ini kita masih tetap menanti semoga kasus ini cepat selesai yang kita ikuti dari tahun 2021 sampai hari ini, tanggal ini, di tahun ini, di bulan ini. Luar biasa. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, support terus kepolisian. Intinya semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Bye-bye.